Halo semuanya, saya Tarika Maria. Selamat datang di podcast kami. Dalam kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang film The Diplomat dari sudut pandang psikologi. Film ini membahas kisah nyata dari seorang perempuan India bernama Uzma Ahmed yang meminta perlindungan kepada kedutaan besar India di Pakistan. Setelah mengaku ia dipaksa menikah dan mengalami kekerasan. Seperti ini bukan hanya menghadirkan drama personal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana diplomasi ini bekerja dalam situasi yang sangat sensitif, kompleks, dan juga penuh. Dalam podcast ini, kami tidak akan hanya membahas tentang filmnya saja, tetapi juga sebagai bahan refleksi untuk melihat bagaimana seorang diplomat ini menghadapi persoalan di lapangannya. Karena pada akhirnya, diplomasi bukan hanya soal hubungan antar negara di tingkat formal, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap warga negaranya sendiri. Bersama saya telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Raden Mas Agung sebagai diplomat dalam pembahasan hari ini. Lalu yang kedua ada narasumber kita, akademisi UIN Syarif Hidayatullah, yang akan membantu menguraikan tentang film ini dari segi teori, praktik diplomasi. Baik, langsung kita mulai saja pembahasannya. Baik, saya akan langsung ke narasumber pertama kita, yaitu Bapak Raden Mas Agung. Selamat siang, Pak. Langsung aja kali ya. Kira-kira menurut Anda, jika Anda di posisi diplomat itu, keputusan apa yang bakal Anda ambil pertama kali menghadapi situasi seperti itu? Ini manggilnya seperti siapa nih? Mungkin Mbak Sarika ya. Boleh. Terima kasih pertanyaannya menarik gitu ya Mbak Sarika. Tentunya ya, sebagai seorang yang menekuni dunia diplomasi itu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah tentunya verifikasi nih data si pelapor ini, apakah benar dia berasal dari keluarga negaraan saya, apakah benar dia datanya lengkap seperti itu, jelas gitu, dan hal itu perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan apapun gitu. Saya harus memastikan identitas orang tersebut, lagi-lagi kan itu warga negaranya benarkah dari warga negara kami, ataukah dia hanya berbohong saja gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memahami kronologi cerita dari awal hingga akhir yang dia sampaikan gitu. Gimana sih kok dia sampai bisa minta pertolongan kepada pihak kami gitu. Dan menilai juga seberapa darurat atau seberapa urgensi situasi yang sedang pelapor hadapi gitu. Nah, sebagai seorang yang menekuni dunia diplomasi juga, saya tentu tidak bisa langsung bereaksi secara emosional. Saya harus mendengarkan terlebih dahulu, lalu menilai risiko yang ada. Apakah risiko ini terlalu besarkah? Apakah sepadan untuk kami tangani? Ataukah mungkin bisa dimitigasi? Bisa dimitigasi. Nah, dari sana, setelah kita menilai risikonya, barulah saya memutuskan langkah yang paling tepat dalam konteks ini adalah keputusan saya adalah memberikan perlindungan dan memulai proses repatriasi atau pemulangan kembali warga negara yang melaporkan kepada pihak kami melalui jalur-jalur resmi tentunya, yang artinya saya membantu dia pulang aman dan tapi tetap juga melalui mekanisme diplomatik yang sah. Selain itu, saya juga harus berkoordinasi dengan internal dan juga memastikan bahwa langkah yang saya ambil itu tidak akan memicu eskalasi atau ketegangan konflik yang semakin parah dan tidak perlu. Oke. Berarti di sini empati aja enggak cukup ya? Iya. Empati aja itu tidak cukup gitu ya, karena di dalam praktik dunia diplomasi gitu ya. Jangan sampai kita boleh empati, tapi jangan sampai empati yang kita punya itu malah menimbulkan eskalasi atau konflik-konflik yang sebenarnya bisa kita hindari. Sehingga sebisa mungkin kita harus tidak bertindak bereaksi secara emosional secara langsung, tapi juga ya harus mengkombinasikan antara empati dan kehati-hatian dengan pertimbangan politik. Karena kalau saya kalau cepat bertindak itu bisa jadi justru nih menimbulkan
masalah baru gitu. Hot Wheels Tapi yang kalau saya bagus terlalu buat lambat, balapan warga itu negara apalagi yang tersebut atau si tracknya itu pelapor pink ya, tersebut itu bisa semakin tipsnya lama adalah makin terancam cari Hot Wheels nyawanya. yang Jadi ban belakang saya itu lebih besar daripada seorang ban yang kecilnya. menempuh di dunia Jadi diplomasi harus kaki-kakinya lebih berada kuat. di Nah, titik ini keseimbangan adalah gitu, tips dari antara Fitra Eri. kemanusiaan saya dan juga strategi seperti itu. Kalau kita lihat dari filmnya ya, situasinya memang tidak sederhana ya ternyata ya. Ada tekanan yang memang langsung aja dipilih Hot Wheels tidak ada tekanan yang dari negara tuan rumah, dari tuan rumahnya, terus ada juga kebutuhan untuk melindungi warga negaranya, dan ada ada juga pertimbangan hubungan bilateral. Nah, dalam konteks seperti ini nih ya, Pak Agung, sebenarnya apa tantangan yang paling besar bagi serang diplomat? Tentunya ya, dalam konteks seperti ini tantangan yang paling besar untuk bagi saya seorang yang menempuh di dunia diplomasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian tentunya. Dalam kasus seperti ini saya tidak hanya memikirkan satu orang yang meminta perlindungan yang artinya si pelapor tersebut gitu, tetapi juga implikasi atau dampak dari setiap langkah yang saya ambil beserta tim kami ambil di kantor kedutaan gitu, kantor konsuler. Nah, misalnya jika saya terlalu agresif, maka negara tuan rumah itu bisa menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi atau campur tangan asing. Tetapi jika saya juga terlalu pasif, maka bagi saya itu saya akan gagal menjalankan tanggung jawab negara, perlindungan negara terhadap warganya. Disinilah diplomasi itu menjadi sangat rumit situasinya, karena diplomat itu harus bersikap tegas, tapi tanpa juga kehilangan rasa kehati-hatian. Baik. Jadi sebenarnya yang paling sulit itu bukan cuma mengembalikan, bukan cuma soal mengambil tekanan, tapi bagaimana keputusan itu diterima oleh semua pihak, kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi dalam dunia diplomasi selalu berkaitan dengan yang namanya persepsi atau pandangan atau cara menilai. Bahkan keputusan yang secara moral benar sekalipun ya, tetap harus dibungkus dengan cara dan etika yang tepat agar tidak menimbulkan konflik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang jauh lebih besar atau mungkin lebih buruk dari keadaan yang sudah ada saat ini atau sudah berjalan saat ini. Seperti itu, Mbak. Iya di apa sih kira-kira menurut siang hari ini Anda sudah tentang ada kasus itu? Bagaimana teori? Sampai Kalau film ini dibaca dari perspektif belum ada, berarti pertandingan langsung ke final. hubungannya dengan diplomasi konsuler. Artinya tugas diplomasi di sini bukan semata-mata negosiasi antar pejabat ataupun antar negara dalam forum resmi, tetapi juga caranya untuk melindungi warga sebuah negara di luar negeri. Nah, dalam diplomasi konsuler, negara perwakilan diplomatiknya memiliki tanggung jawab untuk membantu warga negaranya yang menghadapi kesulitan, ancaman, bahkan soal persoalan hukum di negara lain. Jadi film ini memperlihatkan dimensi diplomasi yang sangat praktis dan langsung menyentuh kehidupan manusia. Nah, selain itu, film ini juga mengandung yang namanya unsur krisis diplomasi, yaitu diplomasi yang dijalankan dalam kondisi yang genting, penuh tekanan dan tidak ideal. Dalam situasi seperti ini, diplomasi harus mampu bertindak cepat, tetapi tetap rasional dan sesuai prosedur. Oke, baik. Berarti film ini bukan sekedar drama kemanusiaan aja ya, tetapi juga contoh nyata bagaimana teori diplomasi yang diterapkan dalam situasi itu. Minimal 2
Betul sekali kan. Justru malah kekuatan film ini itu terletak pada kemampuannya memperlihatkan bahwa teori diplomasi tidak berhenti di ruang kelas, tapi juga ada momen ketika teori itu benar-benar diuji dalam praktik, dan di film ini menggambarkan praktik teori itu dengan cukup kuat. Oke, kalau begitu saya akan kembali ke Pak Raden. Nah, menurut Pak Raden, dalam posisi diplomat, bagaimana Anda menyeimbangkan antara prosedur formal dan juga kebutuhan kemanusiaan? Ya, menarik ya, seperti yang pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Tarika tadi gitu ya, bahwa ya hal tersebut tuh memang inti dari pekerjaan diplomatik gitu. Saya harus tetap memegang prosedur formal atau resmi yang sudah kami susun gitu ya. Karena tanpa prosedur, keputusan saya dan tim kami itu bisa kehilangan legitimasinya. Nah, namun di sisi lain juga saya dan serta tim kami di lingkungan kedutaan yang lain itu juga harus tidak bisa membiarkan bahwa prosedur yang telah kami susun itu menjadi penghalang untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin situasinya benar-benar membutuhkan, yang situasinya benar-benar dalam bahaya seperti itu. Karena itu yang saya lakukan adalah ya memastikan bahwa setiap langkah yang tim kami ambil itu pastinya memiliki dasar. Saya mendengar laporan secara langsung, kemudian juga memverifikasi atau memeriksa identitas dari si pelapor, berkomunikasi juga dengan pihak-pihak berwenang, mungkin dengan Menteri Luar Negeri kami di negara kami gitu ya, lalu mengupayakan perlindungan sambil tetap menjaga jalur-jalur diplomatik itu tetap terjaga dan tetap terhubung seperti itu. Nah, dengan begitu saya serta tim saya itu tidak hanya bertindak secara moral, tapi juga secara institusional seperti itu sih, Pak. Baik, jadi bisa dibilang diplomat itu bekerja dengan kacamata sekaligus kacamata kemanusiaan dan juga kacamata negara, seperti itu. Ya betul sekali sih Mbak. Karena ya tepat gitu ya, kadang dua kacamata gitu kan itu tidak selalu mengarah ke hal yang sama, dan disitulah seni dalam diplomasi itu diuji gitu. Oke. Nah, dalam film ini keputusan yang diambil akhirnya adalah memberi perlindungan dan juga membantu proses pemulangan. Kalau kita lihat nih ya dari sudut pandang Anda, kenapa keputusan itu paling tepat? Karena itu ya Mbak, sebelumnya saya menanggapi, karena tujuan utama diplomasi konsuler itu adalah memastikan keselamatan warga negara. Nah, dalam konteksnya berarti warga negara kami gitu misalkan. Jika seorang warga negara kami itu berada dalam kondisi terancam, tentunya ya maka negara itu harus hadir. Karena mereka merupakan tanggung jawab dari kami gitu, tanggung jawab dari seorang negara gitu, dari sebuah negara. Dalam kasus ini memberikan perlindungan dan juga memfasilitasi pemulangan adalah keputusan yang paling sesuai dengan tanggung jawab diplomatik yang kami emban, seperti itu sih Mbak. Namun ya dalam keputusan itu bukan keputusan yang instan gitu, bukan keputusan yang cepat langsung kami ambil seperti itu begitu saja tanpa pertimbangan, tapi keputusan tersebut tuh harus ada melalui tentunya pertimbangan hukum, kemudian juga politik juga dan pertimbangan keamanan. Saya juga harus memastikan bahwa tindakan yang saya ambil itu bahwa tindakan saya ambil itu tidak membahayakan orang yang bersangkutan, tidak merusak kredibilitas perwakilan juga, dan juga tidak menciptakan ketegangan yang berlebihan dengan negara tuan rumah, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu hasil cepat film itu di balik layar ada proses yang sangat panjang dan rumit gitu seperti itu. Iya betul sekali Mbak. Jadi itulah yang sering tidak disadari mungkin oleh publik, oleh masyarakat umum gitu ya, bahwa hasil akhir itu pasti akan terlihat sederhana seperti itu. Tetapi ya proses diplomatik kan seperti yang kita tahu gitu ya, di baliknya itu bisa sangat kompleks, sangat rumit, sangat panjang prosesnya seperti itu sih Mbak.
Oke, saya akan bertanya kepada kedua narasumber kita. Oh, udah di Kenapa sih isu ini penting untuk dibahas, khususnya dari sudut pandang diplomasi? Nah, kalau dari perspektif akademik, isu ini penting dalam dibahas karena memperlihatkan hubungan antara teori dan praktik diplomasi, Mbak Talia. Film ini menjadi contoh bahwa konsep diplomasi yang sering kita pelajari di kelas seperti perlindungan warga negara, krisis diplomatik, dan perwakilan peran perwakilan negara benar-benar ada dalam situasi nyata. Artinya, film ini mengajarkan bahwa diplomasi tidak pernah netral sepenuhnya. Selalu ada pertarungan antara kepentingan negara, hukum internasional, dan aspek kemanusiaan. Mas bersama putranya ya kan. Nah, mungkin ya Mbak, kalau dari perspektif saya gitu sebagai orang yang menekuni dunia diplomasi tentunya ya, karena ini menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya gitu, banyak orang yang mungkin mengira ya diplomat hanya hadir dalam acara formal, pertemuan kenegaraan, mungkin pertemuan di konferensi-konferensi seperti itu atau kunjungan ke kedutaan gitu ya. Padahal ketika ada warga negara yang berada dalam bahaya, sedang membutuhkan bantuan kami, membutuhkan negara itu untuk hadir melindunginya di negara luar gitu, ya diplomat justru harus menjadi orang yang paling depan, jadi garda terdepan yang menangani kasus-kasus seperti itu sih Mbak. Dan isu ini tuh penting karena menunjukkan itu ya, bahwa diplomasi itu bukan hanya tentang soal protokol, kemudian tetapi juga soal perlindungan tentunya, tentang negosiasi juga itu sudah pasti itu Mbak, dan pengambilan keputusan yang dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi krisis seperti itu. Dalam kasus seperti ini, seorang diplomat harus mampu gitu melindungi kepentingan negara, tapi juga sekaligus menjaga keselamatan manusia atau dalam konteks ini warga negara kami, seperti itu sih Mbak. Bukan toko mainan. Oke, kalau kita tarik sedikit lebih jauh, apakah film ini juga bisa dibaca dalam konteks hubungan India dan Pakistan? Oh, tentu saja dong. Hubungan India dan Pakistan adalah latar yang sangat penting dalam film ini, karena hubungan kedua negara tersebut memang sudah sensitif sejak lama. Maka setiap keputusan diplomatik otomatis memiliki bobot politik yang lebih besar. Nah, itu sebabnya film ini tidak hanya menampilkan persoalan individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana hubungan bilateral yang tegang bisa mempengaruhi proses perlindungan warga negara. Disinilah letak kepentingan kompetitivitas diplomasi. Keputusan yang diambil untuk menyelamatkan satu orang bisa berdampak besar pada persepsi politik yang jauh lebih besar. Nah, mulus karena dua-duanya itu punya keseimbangan. Oke, berarti film ini juga mengajarkan bahwa diplomasi selalu berkaitan dengan konteks gitu. Bagaimana? Film ini betul film ini mengajarkan bahwa konteks dalam diplomasi itu sangat menentukan. Keputusan yang tepat di satu tempat belum tentu tepat di tempat lain. Begitu pula juga tindakan yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi juga bisa memiliki implikasi besar jika dilakukan di lingkungan politik yang sensitif. Kalau kita lihat hasil akhirnya, Uzma ini berhasil dipulangkan kan? Dalam pandangan Anda sebagai diplomat, bagaimana Anda menilai hasil tersebut? Oke, saya pribadi gitu ya, saya menilai keberhasilan diplomatik itu ya, itu bukan hanya karena persoalan administratif saja gitu Mbak, persoalan surat menyurat dan segala macamnya, tapi juga karena tujuan dari diplomasi itu sendiri, tujuan dari diplomasi konsuler itu sendiri itu sudah tercapai, yaitu memastikan keselamatan warga negara. Seperti dalam konteks film tadi kan USMA gitu
gitu ya, alhamdulillah gitu ya berhasil dipulangkan gitu ke negara asalnya. Nah, namun saya juga melihat keberhasilan itu sebagai hasil dari kombinasi seperti itu, hasil dari kombinasi antara kehati-hatian, komunikasi yang baik juga tentunya, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, kan mengambil keputusan gitu ya. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa mengambil keputusan di waktu yang tepat itu bisa sekaligus menunjukkan diplomat tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga harus siap menghadapi segala situasi krisis yang ada dan nyata seperti itu. Jadi pada akhirnya diplomasi ini bukan membahas soal negara, tapi juga kemanusiaan. Betul sekali ya Mbak. Jadi menurut saya sebagai orang yang mempraktek diplomasi, menekuni dunia diplomasi gitu ya, itu adalah pelajaran penting dari film ini yang bisa kita petik mungkin gitu, selaku saya menekun dunia diplomasi, Mbak sebagai narasumber dan akademisi yaitu Pak Mari seperti itu. Banyak. Jadi sebelum terlambat jadi, bisa langsung mendaftarin aja. Kita simpulkan ya. Siapa tahu kamu diplomasi, adalah pemenangnya hari ini diplomat menunjukkan bahwa diplomat itu bukan sekedar bicara tentang negara antar negara, tetapi juga soal melindungi manusia dalam situasi sulit. Nah, menurut ada. Oke. Saya ingin juga menambahkan satu hal lagi. Film ini seperti itu, Diplomat itu penting karena membantu kita memahami diplomasi itu adalah kerja yang sangat manusiawi. Ada korban, ada kekhawatiran, ada keterbatasan hukum, dan ada pertimbangan moral yang semuanya harus dikelola sekaligus. Karena itu, kalau film ini dibahas secara film ini dibahas dalam mata kuliah teori dan praktik diplomasi, itu sangat relevan film ini karena bisa menjembatani pemahaman kita dengan antara konsep dan praktik. Kita jadi bisa melihat bahwa diplomat bukan hanya sebagai negosiator, tetapi juga sebagai pelindung, penafsir situasi, dan juga pengambil keputusan di saat-saat yang genting. Masih kebingungan nih beli hotel kayak gimana? Kawan adik-adik nih. Jadi kita bisa belajar bahwa diplomat ini bukan cuma negosiator, tetapi juga pelindung, penghubung, dan juga pengambil keputusan di situasi yang penting. Oke, sekian dari podcast kami tentang diplomat dalam perspektif diplomasi. Semoga bermanfaat dalam pembahasan ini, dan juga membantu memahami filmnya bukan hanya dari sisi cerita saja, tetapi juga dari kerjasama diplomatik di baliknya. Terima kasih. Jadi kita bisa belajar bahwa di dalam podcast kami, gimana sih dibahasnya? Ribet ya. Podcast kita hari ini. Caranya gampang banget, tinggal beli hotel. Ya, podcast kita hari ini Alhamdulillah. Selalu duluan deh.